end credit scene dari Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder ada 2 end credit scene, tapi kita akan bahas satu dulu aja. Yang pertama dulu deh. Yang pertama itu ada, kita kembali dikasih lihat bahwa Zeus atau Zeus itu nggak mati ya. Dia malah ada di suatu tempat yang ternyata dia sudah bisa dibilang bersama dengan anaknya ingin membalaskan dendam ke Thor, karena dia sempat dikalahkan dan dipermalukan lah ya istilahnya oleh Thor pada saat pertemuan para dewa itu. Aku ngerasa bahwa aku udah berkali-kali tertipu misalnya sama Thor, karena memang gini, banyak hal yang kayaknya akan mengeksplor dunianya Thor di beberapa trailer sebenarnya ya. Di beberapa trailer tuh di dunianya Thor kita dijanjikan oleh banyak hal. Artinya Mighty Thor akan sekuat itu, seperti misalnya ya memang kuat, tapi misalnya yang aku ngerasa tertipu lagi tuh adalah kekuatan si Gore yang ternyata bukan tandingan buat Thor gitu. Jadi apakah dengan datangnya Hercules di fase kelima atau maksudnya kelanjutan dari Thor itu akan mengancam bagi Thor? Aku kira sampai sekarang masih terlihatnya akan mengancam gitu ya. Sampai sekarang masih terlihatnya bahwa Zeus dan juga Hercules itu sebenarnya masih menjadi lawan yang berat bagi Thor. Thor di sini juga sudah mulai menjadi sosok yang kembali layak memegang Mjolnir, karena dia itu akhirnya mewariskan Stormbreaker ke anaknya Gore yang sekarang dia urus. Dengan kelayakan dia sebagai dewa itu kembali karena dia menyelamatkan anak-anak dari Thor yang anak-anak dari Gore yang bisa dibilang memang dibangun secara dramatis ya. Tapi penyelesaiannya kurang, aku ngerasa kurang Marvel banget, karena lawannya memang udah begitu, maksudnya Gore udah ya bukan tandingan lagi bagi Thor di sepanjang film. Sebenarnya akan menarik ketika kita ngomongin soal Hercules dan juga Zeus yang akan membalaskan dendamnya bagi dengan Thor karena sudah dipermalukan. Hercules di end credit scene Thor ini kelihatan bahwa dia itu merasa yang namanya bisa dibilang gini lah, merasa yang namanya Thor itu kuat dan dia juga kuat gitu ya. Maksudnya sampai sekarang masih kesal karena dipermalukan gitu ya. Karena kan selama ini Zeus itu diiming-iming atau dipuja-puja sama pengikutnya, sama seluruh para dewa bahkan. Akhirnya bahkan Thor itu sendiri gitu ya. Akhirnya si Thor ini mempermalukan dia dan akhirnya
eh, dia merasa dendam. Hanya itu premis yang aku terima gitu ya. Dengan kehadirannya Hercules eh, sebagai pembantunya atau sidekicknya dari Zeus akan menjadi mengancam kalau misalnya Marvel pinter untuk membangun sebuah cerita dan tidak menyajikan film yang too much komedi lagi. Walaupun Marvel ini filmnya nggak begitu dark gitu ya, tapi Marvel harus mengembalikan wibawanya Thor ya. Aku tahu semenjak Avenger Endgame tuh image-nya Thor itu berbeda, tapi kan setelah kejadian yang ada di Thor Love and Thunder ini, harusnya ketika dia kembali layak memegang Mjolnir, dia kembali juga menerima wibawanya sebagai orang yang disegani di Asgard, karena dia sudah menyelamatkan anak-anak di Asgard gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin Nordic, Hercules, Zeus, Thor, Odin itu adalah dewa-dewa Nordik, dewa-dewa dari cerita-cerita Nordik yang kuat. Kalau di komiknya Thor ada satu kekuatan yang nantinya akan dia dapatkan sebagai warisan dari Odin, ayahnya, yang aku harapkan adalah dengan kalau memang cerita di komik itu yang diangkat gitu ya, dia akan kembali kuat walaupun tanpa kehadirannya Mighty Thor, karena di film ini ya aku bilang ini film romantisnya Marvel gitu ya. Dan yang kuat juga di sini bukan Thor Odinson tapi Mighty Thor, Jane Foster, dan juga Thor Odinson ini sebagai sidekick yang memperkenalkan Asgard ke Thor yang baru yang dianggap layak oleh Mjolnir. Sebenarnya itu ya premis cerita atau karakter Thor di cerita Thor Love and Thunder ini. Tapi mudah-mudahan ketika kita ngomongin sebuah kelayakan yang menjadi tanda bagi Thor akan kembali gitu ya, karena ada tulisan di akhir film tuh ya kan, Thor will return. Aku ngerasa bahwa harusnya dia akan datang lagi dengan wibawanya seorang dewa yang lebih kuat, yang lebih bisa dibilang lebih disegani gitu ya. Aku juga penasaran si anaknya Gore ini yang diurus sama Thor ini kira-kira akan jadi apa ya. Apakah akan menjadi sidekicknya Thor di sepanjang film kelimanya ini, atau memang akan berperan penting di series-series Marvel yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku pengen ngebahas juga tentang Jane Foster itu kenapa jadi dianggap layak ke Vanetala, tempat peristirahatan terakhir para dewa, karena dia memang sudah menyelamatkan Asgard. Itu salah satu alasannya. Dan alasan keduanya mungkin adalah karena Gore karena merasa sudah dibantu untuk memenangkan secara tidak langsung dia memenangkan pertarungan. Gore tidak jadi untuk melakukan
atau mengatakan harapannya kepada the the eternal itu ya, yang terakhir itu, yang dia menjadi harapan dia, yang dia katakan kepada the eternal itu adalah keinginannya dia agar Jane Foster dilayakkan untuk menjadi seorang dewa, karena memang Jane Foster sudah berjasa sepanjang film ini. Itu saja yang aku pengen bahas, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.